Oke, pertama-tama saya mau sampaikan dulu bahwa saya tidak akan jelaskan geometri dash secara mendalam di video ini meskipun judulnya ada kata ada geometri dash-nya. Saya akan jelaskan cara mengambil data profil melalui tangkapan layar geometri dash. Nah, ini misalnya contohnya begini. Nah, jadi yang saya mau ambil datanya itu seperti ini. Di sini ada yang bagian atas itu namanya, terus yang di kiri itu rankingnya lah atau peringkatnya. Di situ namanya global rank. Kemudian yang di bawah itu adalah item-item geometry dash lah. Di situ ada dari kiri ke kanan adalah star, ada diamond, ada secret coin, user coin, diamond dan CP begitu atau creator points. Tapi ya saya tidak akan jelaskan itu lebih lanjut. Intinya saya mau dapatkan data ini. Bagaimana caranya? Nah, sebelum saya menjawab bagaimana, saya akan jawab dulu mengapa saya mau mengambil data ini. Sebenarnya data ini sudah bisa didapatkan lah dengan cara ya langsung saja ke peladennya geometri dash kan. Saya bisa berikan nama, kemudian dapatlah star, diamond, dan sebagainya. Tapi seperti ini, kalau seperti ini tidak ada jaminan bahwa datanya itu berbeda begitu. Jadi bisa saja kayak hari pertama startnya 15766 gitu. Oh, hari kedua juga 15766 dan seterusnya. Jadi kayak tidak ada perubahan. Akibatnya apa? Redundan dan ya mubazir begitu jadinya. Ada alternatif lain. Ya udah, cek saja dari aktivitas pemain melalui komunitas kan. Kan pemain bisa kirimkan tangkapan layar ke komunitas. Dan pemain juga cenderung kirimkan hanya saat ada progres begitu. Kalau misalnya tidak kan ya jadinya spam gitu kan. Nah, tapi siapa yang mau konversi? Manusia boleh, cuma itu cukup banyak effort ya. Terutama kalau misalkan tangkapan layarnya sudah banyak begitu dan harus cek 24 jam jadinya. Saya pikirnya bahwa mengapa bukan AI saja kan? Nah, itulah yang saya bakal jelaskan bagaimananya dengan judul ekstraksi informasi berbasis template pada tangkapan layar profil dalam game Geometry Dash. Ekstraksi informasi itu intinya ambil data lah, gitu kan. Nah, solusi saya seperti ini. Alurnya lah. Jadi saya mulai dulu dari praproses, maksudnya kayak tingkatkan kualitas tangkapan layar atau citra lah. Citra itu gambar lah nama lainnya. Nah, kemudian identifikasi zona. Identifikasi zona itu maksudnya kayak letak dari suatu data profil. Kayak data namanya di mana, data global ring-nya di mana dan sebagainya. Pengenalan karakter itu dari bagian citra yang berupa karakter ke ya benar-benar karakternya begitu. Yang bisa ditik lah gitu. Nah, saya mulai dengan contoh tangkapan layar seperti ini yang kayak tadi lah. Yang tadi lah gitu. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah perhatikan bahwa yang penting-penting itu kebanyakan berwarna putih begitu. Jadi saya perlu ekstrak dulu bagian putihnya lah. Nah, seperti ini yang dari sisi kiri sebelum, sisi kanan sesudah begitu. Caranya itu ada di laporan. Saya akan cantumkan link tautannya. Kemudian bagian kedua adalah saya sudah dapatkan bagian putihnya dan oh ternyata ada kotak begitu. Nah, saya potong itu, kemudian saya bagi 4 baris ya. Saya ambil baris pertama. Nah, inilah yang saya dapatkan di bagian kanan. Hanya mencakup data-data profil yang saya inginkan. Oh, mungkin masih ada yang YouTube atau Twitter, tapi itu bakal dilakukan ditangani pada tahap selanjutnya. Gitu. Setelah proses, masuk ke identifikasi zona. Mulai dari penebalan. Kenapa saya perlu penebalan? Perhatikan bahwa ini misalkan yang di bagian nama itu itu kan karakter T sama H kan itu tidak tersambungkan. Nah, saya mau sambungkan itu karena apa? Karena dia memang bagian dari nama. Nah, saya sambungkan dengan cara ya semacam blur lah atau kayak ya istilahnya sebenarnya nabis maksimum, tapi saya tidak akan jelaskan lebih detail, ada di dokumen lah. Nah, kemudian saya bersihkan apa yang perlu dibersihkan itu kan ada yang di bagian kirinya itu semacam bordir atau semacam batasan lah, itu perlu dihilangkan.
Kemudian ada yang bagian-bagian kecil saya perlu hilangkan. Jadi intinya kayak yang komponen-komponen besar saja lah. Komponen itu ini yang bagian putih yang tersambung begitu. Misalkan yang bagian nama, nah itu komponennya. Intinya bagian yang tersambung lah. Nah, kemudian setelah saya bersihkan barulah benar-benar identifikasi. Untuk memudahkan persoalan, saya bagi dua dulu. Jadi ada yang bagian pertama, ada yang bagian kedua, gitu. Atas atau bawah lah. Tapi ya saya bilangnya pertama dan kedua saja lah. Nah, pertama, ini yang bagian pertama ya. Caranya kalau bagian pertama itu mudah. Saya tinggal cek saja komponennya dari kiri ke kanan begitu. Dilihat dari sisi kirinya. Jadi saya bisa labeli seperti ini. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya gampang. Kita sudah bisa identifikasikan bahwa oh yang 2 itu nilai global rank dan yang 3 itu nama begitu. Ya sisanya saya abaikan begitu. Ya sudah berarti didapatkanlah komponen yang diinginkan, tinggal berikan label yang sesuai seperti ini. Oke. Nah, nanti ini bakal digunakan pada bagian-bagian selanjutnya. Bagian pertama sudah, sekarang bagian kedua. Nah, bagian kedua tidak bisa seperti itu tadi, maksudnya kayak diurutkan. Karena apa? Perhatikan ada yang bagian-bagian kecil itu, misalkan yang di sini mungkin pointer saya terlihat atau tidak. Di situ ada di antara diamond, di antara tulisan kedua dan tulisan ketiga itu ada objek yang tidak diinginkan begitu. Begitu juga dengan tulisan keempat dengan tulisan kelima dan seterusnya lah. Dan masih ada ikon Twitter kan. Nah, hal yang saya temukan adalah setiap tulisan itu cenderung jarak sisi kirinya itu sama begitu. Ini saya tandai yang bagian pertama dan bagian kedua. Kenapa saya gunakan acuan itu? Karena tidak ada gangguan lah di antara sisi kiri dan sisi kirinya lah di antara dua tulisan ini. Kalau misalkan nanti dilihat lah, mungkin saya bakal tunjukkan lagi. Itu star tidak ada warna putihnya. Jadi lumayan aman lah kalau gunakan dua komponen pertama. Nah, saya gunakan jarak ini untuk untuk tulisan lain begitu atau untuk komponen lain. Jadi seperti ini. Kapan ada komponen yang semacam ada di tengah-tengah begitu, berarti dia bukan tulisan. Saya pikirnya seperti itu. Nah, makanya saya bisa eliminasi komponen yang saya tidak inginkan seperti ini. Nah, setelah dapatkan ini, barulah bisa dilabeli seperti tadi. Jadi ada star, ada diamond, ada secret coin, user coin, diamond, dan CP gitu. Nah, setelah itu, saya sudah dapatkan semua zonanya, tinggal masukkan. Selesailah identifikasi zona. Sekarang, pengenalan karakter. Saya sudah dapat semua karakternya, seperti ini kan ya. Nah, sebenarnya ada 3 bagian. Pertama adalah nama. Dan yang kedua adalah ini yang angka-angka, saya sebutnya poin lah. Dan yang ketiga adalah global rank. Kenapa beda? Karena dari tulisannya saja berbeda. Nah, kemudian yang di atas itu sebenarnya satu-satunya yang pakai huruf begitu. Makanya saya bedakan. Nah, templatenya seperti ini. Kalau misalnya yang bagian nama. Nah, kemudian yang poin itu sebenarnya hampir sama dengan bagian nama. Cuma huruf tidak dilibatkan karena kalau dilibatkan, prediksinya itu bakal bisa saja ke huruf O begitu. Nah, untuk cara prediksinya sebenarnya ada rumusnya, cuma saya tidak sempat presentasikan di sini, ada di dokumen lah, ada di laporannya. Nah, kemudian kalau global rank itu agak beda, itu jenis tulisannya juga beda. Dalam yang tertampil di sini mungkin yang lebih cocok di atas ya, tapi ada juga yang di bagian bawah yang cocok begitu. Nah, mungkin saya bakal tunjukkan pada selanjutnya. Oke, ini hasil. Ini hasil yang saya dapatkan terprediksi sempurna. Ada 15 tangkapan layar yang saya gunakan. 9 ya terprediksinya sempurna. Dan mungkin yang tadi kan ini ada font kedua.
yang mungkin saya bisa dapatkan contohnya dari sini. Yang ini ada, mungkin tidak terlihat ya. Di sini ada fontnya yang berbeda. Kalau misalkan dia di mobile, memang fontnya itu yang font pertama. Terus kalau misalkan yang PC, itu dia pakai font kedua. Seperti itu. Nah, tapi ya selain yang terprediksi sempurna, ada juga yang tidak terprediksi sempurna. Seperti ini. Dia ada kesalahan lah dalam prediksi. Misalkan yang di kiri itu, alasannya adalah nama dianggap kapital semua, huruf kapital semua. Padahal tidak. Tapi kalau dilihat lagi, pada saat dia menentukan zona, tidak ada acuan yang mana huruf kecil, yang non kapital, dan yang mana yang huruf kapital begitu. Jadi ya mungkin ada perlu penanganan lebih lanjut lah untuk itu. Nah kemudian yang di kanan itu apa ya? Teksturnya cukup beda. Oh ya, by the way, ini yang terprediksi sempurna kebanyakan tekstur dari bawaan game atau tekstur default lah saya bilangnya. Sedangkan yang di kanan itu sebenarnya bukan default, ada warna biru, dia warna biru latarnya. Nah, yang saya dapatkan adalah demonnya sebenarnya 411, tapi yang terprediksi itu 866, 866 begitu. Kenapa? Kalau misalkan dilihat, yang angka satunya itu di sini terlalu dekat dengan tanduk ikon demon lah dapat bilang. Sehingga pada saat ditebalkan, tadi ada proses penebalan kan, itu dia bakal bakal tersambung, sehingga ada komponen-komponen yang dibaca sebagai karakter padahal tidak begitu. Makanya dia terprediksi seperti itu. Zonanya kurang tepat lah, kira-kira begitu. Kemudian ada juga yang belum tertangani dengan baik. Misalkan seperti ini yang pertama itu ada bagian atasnya yang dianggap sebagai, kan tadi ada ini kan disuruh deteksi kotak. Nah ini terambil nih jadinya mengganggu kan. Kemudian ada juga yang di kanan itu memang teksturnya sudah beda dan cukup terang lah, dan perhatikan bahwa sudah tidak ada batasan putih yang membantu mengecek yang mana sih profil. Nah itu juga mengganggu. Ada juga yang benar-benar teksturnya berbeda begitu, non default lah, yang seperti yang di tengah ini. Jadi ya tidak tertangani dengan baik lah jadinya. Nah maka kesimpulannya adalah ya meskipun memang ada kekurangan, tapi saya bisa tunjukkan bahwa pemrosesan citra itu bisa diaplikasikan ke ini tangkapan layar geometri dash. Dia ekstraksi informasinya terus ya bisa digunakan untuk hal lain lah gitu, misalnya papan peringkat atau semacamnya lah. Nah mungkin kalau misalkan ada yang mau kembangkan selanjutnya, saya sarankan itu libatkan tekstur yang tidak default, misalnya kayak seperti ini begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.